Apa itu Integrity Lawyers? Integrity adalah satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktik di Australia. Kantor kami selain di Jakarta ada di Melbourne dan Sydney. Kami menangani masalah-masalah keimigrasian. Ingin jadi permanent residen, berbisnis, belajar, bekerja di Australia, tentu bisa menghubungi kami. Kami juga membantu masalah-masalah keluarga, cerai, tata asuh anak, pembagian harta bunuh gini, penjual belian properti atau bisnis, membuat kontrak dan perjanjian. Kami juga ikut menangani soal pembuatan surat wasiat, pembagian harta waris. Kami bahkan pernah menangani kasus-kasus pidana, kecelakaan kerja, dan kecelakaan lalu lintas. Ingin lebih jauh mengetahui tentang integrity, silakan kunjungi website kami www.integritylawfirms.com. Anda ingin bekerja, mencari cuan, bermigrasi ke Australia. Bagaimana mengurus visanya? Menjadi penduduk tetap, belajar, bekerja, berbisnis di Australia. Hubungi lawyer-lawyer handal di Integrity Lawyers. Kami satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktek di Australia, berkantor di Jakarta, Sydney, dan Melbourne, dan berpengalaman mengurus soal-soal keimigrasian. Lebih jauh ingin mengenal Integrity Lawyers, kunjungi website kami www.integritylawfirms.com. Anda membutuhkan lawyer, apalagi yang bisa berbahasa Indonesia di Australia. Hubungi Integrity Lawyers. Karena Profesor Denny Indrayana Senior partnernya punya izin praktek bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Australia. Jadi urusan hukum Anda di Indonesia dan Australia bisa ditangani. Punya persoalan keimigrasian untuk sekolah, bekerja, berbisnis atau menjadi penduduk tetap, mau beli properti, mau membuat atau membeli perusahaan, punya masalah keluarga, waris, perceraian, ada persoalan-persoalan pidana, atau bisa juga mendapat kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain. Bisa ditangani oleh Integrity Lawyers dengan profesional dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Segera kontak Integrity Lawyers. www.integritylawfirms.com. Kemudian kita akan lanjut paparan dari Mas Razif terkait upaya hukum yang bisa dilakukan. Untuk waktu dan tepat, silahkan Mas Razif untuk dimulai. Terima kasih. Baik, makasih Mbak Sarah. Saya minta tolong di-share ya materi yang sudah disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore untuk teman-teman yang ada di Indonesia dan selamat malam untuk teman-teman yang ada di Australia. Saya Razif Barokah, Senior Associate di Integrity Law Firm. Memang expertise saya di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi. Dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Victoria University, khusus mempelajari migration law. Dan memang migration law di sini part of administrative law. Jadi masih sangat relevan ya dengan expertise saya di Indonesia. Next slide. Tadi sudah dipaparkan oleh Mas Diga dan Prof. Denny. Saya akan hanya melanjutkan saja teman-teman mengenai mekanisme yudisial atas keputusan penolakan visa, khususnya visa protection. Kenapa ini sangat penting? Jadi sebagaimana tadi dipaparkan, bahwa banyak sekali imigran yang datang ke Australia itu mengetahuinya bahwa visa mereka adalah visa bridging. Ya. Padahal bridging visa itu bukan substantif visa. Substantifnya adalah visa protection. Nah, tadi Mas Diga sampaikan bahwa orang-orang yang apply visa protection itu hasil keputusannya bisa lama. Bisa sampai 2,5 tahun misalnya gitu ya. Nah, banyak orang-orang yang ketika sudah dalam proses itu, mereka lupa. Sudah bekerja di Australia, sudah menyatu dengan kehidupan Australia begitu ya, tiba-tiba dapat notifikasi penolakan. Nah, dalam kondisi seperti itu, orang-orang yang tidak siap atau tidak memiliki antisipasi hukumnya, maka akan menghadapi kendala-kendala.
Kenapa menghadapi kendala? Karena ketika Anda mendapatkan notifikasi refusal dari imigrasi, maka Anda hanya memiliki waktu 30 hari untuk legal stay di Australia. Lewat daripada itu, Anda akan menjadi ilegal, dan kalau sudah ilegal, banyak sekali konsekuensi hukum yang tentu tidak mau kalian hadapi. Mulai dari detensi, pidana, dan lain sebagainya. That's why yang bisa ditempuh adalah mengajukan upaya hukum. Kenapa? Pertama, kalau memang alasan pengajuan protection-nya adalah clear, benar gitu ya, upaya hukum bisa membuat Anda yang tadinya di-refuse menjadi di-grant, dikabulkan misalnya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang sejak awal, tadi sebagaimana dijelaskan oleh Profesor Denny, ternyata masuk ke dalam trap lah gitu ya, ternyata tidak memiliki alasan substansial yang kuat, tapi memaksakan diri untuk mengajukan protection visa karena tidak tahu. Nah, apa yang harus dilakukan? Tetap upaya hukum. Apa yang dikejar? Buying time. Karena dalam menempuh upaya hukum, itu ada beberapa tingkatannya nanti, dan banyak sekali orang-orang yang sudah belasan tahun begitu ya, akhirnya tetap bisa stay longer di Australia dan sekaligus mencari strategi untuk pindah ke visa lain. Sebagaimana tadi disampaikan, misalnya ada yang melalui partner, ada yang working, dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Next. Nah, ini adalah tingkatan upaya hukum yang bisa ditempuh oleh teman-teman yang sudah terlanjur apply protection visa. Jadi ada 4 tahapan sebetulnya yang masing-masing dari ini memberikan jangka waktu yang cukup lama sebetulnya secara praktikal ya untuk stay longer di Australia. Yang pertama kita kenal ada namanya Administrative Review Tribunal. Nah ini baru nih, baru di akhir 2024. Sebelumnya dia namanya bukan ART. Ini Administrative Review Tribunal, ini ART kita bilangnya di sini ya. Dulu dia namanya AAT, Administrative Appeal Tribunal. Nah, sekarang baru berubah dan ada sedikit perubahan-perubahan yang nanti akan saya jelaskan. Jadi setelah notifikasi refusal keluar, kita punya jangka waktu 28 hari untuk mengajukan yang namanya review, merit review, ke AAT. Nah, nanti ada proses-proses di AAT, biaya-biaya, dan lain sebagainya. Kalau proses di ART sudah selesai, nah, bagaimana selanjutnya? Apakah selesai gitu kan, sehingga harus pulang kembali ke Indonesia? Nggak juga. Kita masih bisa masuk ke dalam proses appeal. Nah, kalau appeal itu kita sudah masuk ke court, ke pengadilan. Ada 3 court yang bisa ditempuh. Nah, ini bertahap gitu ya. Pertama di yang namanya Federal Circuit and Family Court, FCFCOA kita bilangnya. Nah, ini jangka waktunya harus diajukan 35 hari sejak keputusan AAT diberikan. ART, sorry. Jadi ketika putusan ART sudah keluar, review kita di ART ditolak gitu ya, kita masih bisa mengajukan ke FCFCOA dan diberi jangka waktu 35 hari. Nah, ini harus disiapkan nih dokumen-dokumennya, court book-nya, segala macam sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Denny. Kalau disiapkan secara sembarangan gitu ya, akan ada konsekuensi juga gitu. Nah, jadi that's why ini penting banget untuk mengajukan appeal ke FCFCOA dengan tindakan-tindakan yang profesional. Setelah dari FCFCOA, berikutnya di tingkat yang ketiga itu kita kenal dengan istilah dengan nama Federal Court of Australia, atau kita bilang di sini FCA. Nah, ini 28 hari kalender sejak putusan FCFCOA dijatuhkan itu, kita bisa mengajukan appeal ke FCA. Sama, persiapannya juga harus matang gitu ya, agar kita bisa menjalani prosesnya itu dengan efektif. Nah, terakhir, yang paling tinggi court di Australia itu namanya High Court. Nah, ini caranya adalah kita harus mengajukan special leave to appeal dulu. Jadi kita mohon dulu kepada High Court untuk mengajukan appeal gitu ya, the last appeal. Kalau dikabulkan sama dia, baru kita bisa mulai proses appeal-nya. Nah, masing-masing daripada ini memang harus ditangani secara profesional dan efektif. Kenapa? Karena tidak ada batasan waktu untuk kapan minimal dan maksimal perkara-perkara yang masuk ke dalam court ini bisa selesai. Nah, jadi kalau kita hanya bisa mengetahui itu dari laporan annual report gitu ya, dari masing-masing instansi, baru kita bisa ambil rata-rata kira-kira case yang masuk ke situ selesai dalam berapa lama sih gitu. Jadi nggak ada norma definitifnya, dan itu bisa selesai dari 2 minggu sampai 2 tahun, bahkan ada yang lebih dari 2 tahun. Jadi memang perlu dilakukan strategi-strategi tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau kebutuhannya adalah buying time misalnya, kita butuh lakukan hal-hal profesional untuk buying time tersebut. Next. Nah, kemudian saya akan jelaskan ya secara
Ini gambaran saja teman-teman bagaimana proses di ART. Di ART itu ada beberapa proses nanti yang teman-teman bisa yang akan ditempuh jika kalian masuk berproses merit review di ART. Yang pertama tentu pemohon mengajukan aplikasi secara online, kemudian ART akan mengirimkan acknowledgement. Nah, itu menandakan bahwa review kalian itu diterima oleh sudah sampai gitu ya ke ART. Karena banyak juga orang yang mengajukan review ke ART tapi ternyata pengajuannya salah. Jadi belum disidang, belum diapa-apain itu udah didismiss gitu ya. Nah, that's why memang perlu untuk dilakukan oleh profesional. Nah, kemudian tahapan-tahapan berikutnya itu adalah audit patem sebetulnya kita bilang. Jadi mendengarkan kedua belah pihak gitu ya. Jadi nanti DHA, Department of Home Affairs atau Immigration itu diminta untuk mengirimkan kopi dokumen-dokumen penolakan kita kalau kita ditolak dan nanti akan direview oleh ART. Kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan komentar terhadap apa-apa yang disampaikan oleh DHA dan kita juga memiliki hak untuk memberikan tambahan argumentasi sebelum dilakukan hearing. Nah, hearing itu bisa dua kali. Ada hearing awal untuk memeriksa profile case gitu ya, sebelum ke final hearing, tapi juga dalam beberapa kasus ada juga yang langsung final hearing karena dirasa profile case-nya sudah sangat jelas gitu. Nah, baru setelah itu nanti ART akan memberikan putusan. Nah, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa berapa lama perkara di ART selesai itu sangat tentatif, bisa cepat dan bisa lambat, tergantung bagaimana case yang sedang diperiksa ART dan bagaimana applicant menjalani atau berstrategi ya dalam penyelesaian perkaranya. Next. Saya percepat aja biar bisa segera masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ini juga harus disiapkan teman-teman. Jadi ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mendaftar perkara di ART-nya sendiri. Jadi cost ini masuknya ke ART. Filing appeal-nya itu di 2.151. Nah, ini dibayarkan itu nanti ketika putusannya sudah keluar. Tapi ada beberapa penolakan visa di luar protection yang pembayarannya harus dilakukan di awal gitu ya. Ini adalah biaya untuk ke ART-nya. Kemudian ada juga lawyer fee. Nah, lawyer fee ini adalah biaya yang harus teman-teman sediakan kalau ingin merit review ke ART jika menggunakan jasa profesional. Nah, ini sebetulnya start from 1.500 Australian dollar ya. Bisa lebih tinggi tergantung bagaimana kompleksitas case by case sekali. Next. Nah, setelah di ART, sebagaimana saya sampaikan tadi, next step berikutnya adalah, nah ini kalau lama nih bisa 3 tahun ke depan nih. Jadi kalau kita beracara di ART sekarang gitu misalnya, bisa jadi di tahun 2028 tuh baru kita mulai berperkara lagi di FCFCOA. Tapi lagi-lagi ini sangat kasuistis ya, tidak definitif dalam norma selalu terjadi gitu. Jadi bisa cepat, bisa juga lambat. Tapi kebanyakan itu lambat selesainya. Nah, which is good buat orang-orang yang ingin baik time. Ini adalah proses di FCFCOA, teman-teman. Kita punya waktu 35 hari kalender sejak putusan ART diterima untuk menyiapkan segalanya agar persidangan itu berjalan lancar ya dan sesuai dengan target yang kita tetapkan. Sebetulnya prosesnya hampir sama, tapi pihaknya jadi dua nih lawan. Jadi yang tadi lawannya cuma imigrasi, sekarang lawannya imigrasi dan ART. Ya, jadi mereka yang melakukan merit review tadi juga ditarik sebagai pihak ya dalam appeal ke court. Kemudian sama, nanti DHA dan ART juga diminta untuk menyerahkan dokumen-dokumen, tapi memang jangka waktunya agak lama. Kalau di ART itu 14 harian gitu ya, kalau di FCFCOA bisa sampai 8 minggu. Kemudian nanti akan dikeluarkan order oleh FCFCOA dan memberikan kesempatan kepada applicant untuk memberikan tambahan-tambahan argumentasi, tambahan bukti, dan lain sebagainya. Itu dilakukan sebelum hearing itu. Hearingnya sama juga, bisa langsung ke final hearing, bisa juga ada call over terlebih dahulu gitu ya untuk tanya profile case-nya, untuk menentukan arah case-nya mau kemana gitu. Nah, lagi-lagi juga di call over dan di hearing ini memang sangat penting ya untuk memberikan tindakan-tindakan yang tepat, akurat, dan profesional tentunya. Karena kalau tidak, biasanya eh, dampaknya bisa jadi adalah hal-hal yang teman-teman tidak inginkan gitu. Slide saya mana ya? Kok hilang? Oke. Baru nanti setelah final hearing itu akan ada putusan dan lagi-lagi ini sangat tentatif waktunya.
bisa sangat lama juga, teman-teman, bisa sampai tahunan, dan ada juga yang tidak terlalu lama gitu, hanya dalam hitungan bulan. Jadi lagi-lagi memang perlu diatur strategi yang matang gitu untuk menghadapi perkara di FCFCOA sesuai dengan goals yang kita set. Next. Nah, ada juga pembiayaan. Jadi setiap tingkatan itu memang harus ada pembiayaan yang disediakan ya, baik untuk institusi instansinya sendiri maupun untuk jasa profesional yang teman-teman akan gunakan gitu ya. Dan semakin ke atas itu semakin tinggi biayanya. Jadi untuk di FCFCOA itu Villik Appeal-nya itu dari 1.900 sampai 3.900. Kemudian akan ada biaya per hearing. Jadi kalau dipanggil hearing gitu ya, nanti applicant itu harus bayar lagi per hari. Nah, ini ke court ya, belum ke lawyers gitu atau ke agent. Nah, untuk lawyer fee, nah ini sangat tentatif ya, biasanya dimulai dari 7.000 sampai ke atas gitu ya. Itu 7.000 udah murah sekali tuh. Jadi kami bandingkan kemarin untuk beberapa lawyer imigrasi gitu ya, untuk nge-charge hearing di FCFCOA dia bisa sampai puluhan ribu. Nah, itu udah sangat tinggi sekali gitu. Nah, eh di sini juga ada party to party cost. Nah, jadi ada juga biaya-biaya nanti yang dikeluarkan oleh pihak lawan yang harus ditanggung oleh applicant apabila applicant kalah gitu. Oke, ini di FCFCOA. Next. Berikutnya adalah di Federal Court, atau kita kenal dengan istilah FCA. Nah, sebetulnya setelah undang-undang tentang ART kemarin dikeluarkan, jadi kita punya dua pilihan sebetulnya, dari ART bisa langsung ke Federal Court, atau bisa ke FCFCOA dulu. Nah, ini tergantung daripada strategi yang ingin diset para applicant. Dia ingin perkaranya diadili secara cepat atau secara lambat. Nah, itu kan masing-masing memiliki tujuan yang berbeda. Proses di FCA sendiri untuk persiapan aplikasinya itu 28 hari kalender sejak putusan ART atau putusan FCFCOA diterima. Jadi persiapan 28 hari kalender ini nggak lama gitu ya untuk persiapan appeal di court di Australia. Jadi memang harus disiapkan dengan matang dan baik gitu. Nah, kemudian sama sebetulnya prosesnya, FCA akan memberikan notifikasi ke para pihak, DHA dan imigrasi akan diminta untuk mengirimkan dokumen-dokumen yang relevan gitu ya. Dan juga FCFCOA, karena ini prosesnya udah di FCA, diminta juga untuk memberikan dokumen yang sudah ia tangani sebelumnya. Jadi ini kan FCA ini pengadilan yang lebih tinggi lah daripada FCFCOA. Dia berfungsi untuk mengoreksi penerapan hukum begitu. Nah, kemudian di sini yang spesialnya adalah nanti responden atau si imigrasi itu bisa diberikan hak untuk mengajukan eksepsi kompetensi gitu. Jadi ada hal-hal yang FCA itu sebetulnya tidak berwenang untuk mengurus gitu ya. Nah, nanti imigrasi akan berargumen di situ apakah yang diajukan oleh aplikan ini adalah termasuk daripada yurisdiksi FCA. Nah, kemudian prosesnya sama. FCA akan mengirimkan order untuk para pihak dan kita diberikan waktu untuk melengkapi informasi, evidence, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu juga jadi salah satu strategi juga biasanya untuk applicant menambah jangka waktu. Nah, kemudian baru berikutnya dilakukan hearing atau sidang. Nah, baru setelah sidang akan ada putusan, dan biasanya putusannya itu tidak langsung ditetapkan ya. Jadi order yang keluar adalah oke, sidang sudah selesai, nanti putusan akan dikabari lebih lanjut gitu. Nah, itulah nanti yang kita juga apa eh, harus harus ngira gitu ya kapan putusan akan dikeluarkan. Biasanya lama dan itu sangat tentatif. Next. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan teman-teman bahwa semakin tinggi instansinya ya, semakin besar pula biayanya. Filing appeal di FCA ini memakan biaya 5.278 dan sekali hearingnya itu di 3.000. Lawyer fee-nya sangat kasuistis, jadi bisa di atas 10.000. Memang kelihatannya besar, tapi dibandingkan dengan eh, hak tinggal lebih lama yang diberikan di Australia dan tentu disparitas pendapatan ya antara Australia dengan Indonesia itu sangat sangat tinggi, bisa sampai 4 kali lipat mungkin. Ya sebetulnya jadi ini adalah hal yang worth it ya. Kalau aplikan memang ingin stay longer dan berharap bisa pindah visa sehingga jadi permanent resident gitu misalnya ya di Australia. Itu kayak kita memiliki kehidupan lah gitu kan. Next. Ini proses di High Court. Ini agak rumit di awal karena berbeda dengan tahapan-tahapan sebelumnya yang memang sudah secara by law ya bisa diajukan.
Tapi kalau di High Court ini kita tetap butuh izin daripada High Court-nya untuk mengajukan appeal. Jadi kalau kita sudah ajukan izin dan hakim di High Court itu sudah setuju bahwa perkara kita ini bisa di-appeal, baru kita bisa melakukan proses appeal sebagaimana apa namanya di tingkatan-tingkatan sebelumnya. Next. Ini fee di High Court, teman-teman, ya memang cukup tinggi juga ya. Sangat, ya teman-teman bisa dilihat di tabel ini. Nah, ini masih berlaku. Angkanya di 6.800 kalau tadi di FCA itu hanya di 5.000 gitu. Dan tentu lawyer fee-nya juga jauh lebih tinggi karena proses sidangnya juga akan jauh lebih rumit, teman-teman, karena kita ingin mengoreksi ya niatnya mengoreksi apa yang sudah diputus oleh Federal Court. Itu sudah sangat tinggi tuh levelnya itu. Next. Oke, tadi udah bicara soal upaya hukum ya. Ini sebetulnya bahasan yang kedua tadi sudah banyak sekali saya dengar juga dari Mas Diga dan juga dari Profesor Denny tentang kenapa sih protection visa itu banyak banget ditolak. Next, mungkin ini akan saya sampaikan secara brief saja. Ini juga disampaikan tadi oleh Mas Diga tentang bagaimana protection visa itu ditolak karena banyak sekali orang-orang yang salah paham. Dia mengajukan protection visa dengan alasan punya utang, dengan alasan bullying di Indonesia gitu ya. Padahal ada hal yang sangat spesifik untuk orang-orang bisa mengajukan protection visa. Dia sebagai refugee dan memiliki ancaman kekerasan yang sangat amat tinggi gitu loh, sangat dekat. Dan itu dari sektor yang terbatas juga. Nggak ada sektor ekonomi tuh, dia ada sektornya religion, race, nationality, be part of a member in a community gitu kan, sama different political opinion gitu. Jadi kalau Anda punya pendapat politik yang berbeda, misalnya ada yang dukung Prabowo, ada yang dukung Anies, ada yang dukung Ganjar gitu, tapi regulasi di Indonesia ternyata mewajibkan Anda hanya boleh memberikan dukungan politik ke satu pihak, kalau ke pihak lain Anda akan dipenjara, misalnya begitu. Nah, itu salah satu contoh bagaimana serious harm itu sangat dekat tuh. Nah, yang seperti itu tuh yang seharusnya berhak untuk protection. Jadi banyak sekali yang membuat alasan-alasan yang tidak clear gitu ya, dan tentu itu biasanya diarahkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tuh, yang mengaku sebagai registered agency dan lain sebagainya. Next. Next. Nah, ini juga peringatan juga sebetulnya untuk kita semua yang kalau ditawari mengajukan protection, teman-teman juga sangat harus mengecek kembali gitu ya. Jangan sampai digunakan bogus dokumen karena dampaknya bisa sangat fatal. Bisa dipidana tuh, yang paling tingginya tuh. Next. Ini kesimpulannya tadi secara garis besar apa saja yang bisa kita lakukan jika teman-teman sudah terlanjur apply protection visa. Ya tentu adalah yang pertama kita menganalisa apa alasannya, yaitu menjadi bahan utama untuk mengajukan appeal atau upaya hukum, gantung daripada apa tujuannya. Ada yang ingin di-grant, ada yang ingin buying time agar bisa butuh waktu lebih lama gitu ya untuk pindah ke visa berikutnya. Ya, kemudian tentu mengambil langkah lebih lanjut dengan tujuan menguatkan permohonan atau mencari peluang yang lain yang pasti terbuka. Bisa dari partnership, bisa dari working visa, student, banyak yang bisa diupayakan gitu ya, tergantung daripada masing-masing background para applicant. Next. Oke, saya rasa itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan kita perdalam di sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Mbak Sarah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Razif atas paparannya. Walaupun temanya sangat teknis, namun bisa disampaikan dengan baik oleh senior associate kami. Adapun hal-hal yang penting dapat kita semua kutip dari paparannya Mas Razif. Misalnya protection visa ditolak oleh imigrasi Australia, kemudian kita bisa coba banding ke Administrative Review Tribunal. Kalau hasilnya juga ditolak, bisa dicoba banding ke Federal Circuit and Family Court. Kemudian juga misalnya ditolak Federal Court of Australia dan High Court pada akhirnya. Ini prosesnya juga bertahun-tahun, jadi misalnya jika Anda mendapatkan kabar penolakan, sebaiknya untuk diinfokan ke migration agent atau legal practitioner dalam bidang migration sesegera mungkin.
baiknya jangan ditunda-tunda agar persiapannya lebih matang. Dan kemudian juga kalau ada yang dikejar sama pemerintah, apa itu karena isu politik, mungkin bisa mengajukan protection agar diberikan perlindungan sama pemerintah Australia. Itu beberapa hal yang bisa kita kutip. Oke, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab yang pertama. Kita berikan kesempatan untuk 3 peserta yang pertama. Kemudian untuk sesi tanya jawab, izin saya ingatkan untuk para peserta on cam. Oke. Kita ada Rehan, Ratna, dan Amirul. Untuk yang pertama, izin saya minta Rehan terlebih dahulu untuk siapa pertanyaannya ditujukan, kemudian untuk agar dibuka on cam. Terima kasih. Izin, Prof. Saya mau nanya. Jadi teman saya ini kan eh, kemarin itu daftar sebagai protection visa karena dia itu LGBT. Nah, kemudian dia mendapat tawaran sponsorship dari tempat kerjanya. Apakah dengan dari protection visa kemudian ke sponsor visa, apakah itu sulit untuk ditempuh atau chance-nya sedikit atau gimana ya, Prof? Soalnya dia sudah 2 kali ditolak visanya. Jadi kayak saya mau nanya kalau boleh apakah itu tuh memang ada persentasenya atau gimana? Terima kasih, Prof. Langsung saya jawab aja ya, Mbak Sarah. Mbak Sarah supaya nggak lupa, Siap, Prof. langsung saya jawab aja. Tadi Raihan yang nanya ya, nggak kelihatan soalnya dari ini. Oh, iya, Prof. Ya Mas Rehan, gini, pada dasarnya yang namanya protection, apalagi sudah pernah ditolak, itu menyebabkan aplikasi visa yang lain itu akan relatif lebih sulit untuk di-grant. Jadi rata-rata aplikasi visa itu salah satu syaratnya menyebutkan tidak pernah ditolak dalam aplikasi visa sebelumnya. Tadi makanya kita memberikan catatan kalau misalnya ada kemungkinan ditolak, aplikasinya di-withdraw atau ditarik gitu, supaya tidak ada catatan penolakan. Lagi-lagi dalam prakteknya saya belum bisa memastikan, ibarat begini loh Mas, ibarat orang datang ke saya, dokter, terus ditanya, Pak, saya ini sakitnya apa, obatnya apa? Nah, saya harus jawab dengan melihat dulu, ini tensinya, termometernya, tensinya berapa nih darahnya nih? Termometer suhu tubuhnya berapa nih? Baru saya bisa bilang, oh Bapak kena flu. Oh bukan, Bapak kena COVID. Obatnya antara flu dan COVID beda. Beda lagi kalau batuknya karena TBC. Ya, jadi saya akan lebih confidence, akan lebih bisa memberikan saran dan masukan setelah lebih jauh melihat profil teman Mas Rehan itu. Jadi kenapa ditolak sebelumnya? Apakah ada alasan untuk bisa diberikan sponsorship dan seterusnya dan seterusnya. Yang sebenarnya paling terbuka untuk eh, banyak aplikasi visa yang kemudian bisa di-approve itu salah satunya partnership ya. Karena ada hak untuk orang untuk menikah dan seterusnya. Saya juga ingin bilang eh, beberapa kali sudah ditolak nih, tapi apply lagi. Ya itulah ada eh, bentar ya. Ada telepon masuk, saya matikan dulu. Halo, kedengaran ya? Saya Ya. teruskan. Kedengar, Prof. Saya teruskan. Barusan misalnya ada yang sudah aplikasinya protectionnya ditolak, apply lagi. Ditolak, apply lagi. Saya sudah gelap, Pak. Terus apply lagi protection, diproses lagi. Jadi terjadi itu. Harusnya begitu ditolak, ya nggak bisa pulang. Tapi apalagi sudah gelap gitu. Udah ilegal. Tapi dalam prakteknya ada yang, saya sudah 4 kali, Pak, apply lagi. Jadi dalam kasusnya, dalam praktiknya, dalam realitasnya itu terjadi hal-hal demikian itu. Lagi-lagi itu case by case. Jadi jawaban saya secara normatif, secara teorinya, eh, orang yang sudah protection visa, apalagi pernah ditolak-tolak visanya, itu akan sulit untuk pindah ke aplikasi visa yang lain. Tapi
saya bisa menjawab dengan lebih confidence, lebih memberikan advice, opsi-opsi yang terbuka dan tertutup kalau saya diberikan akses untuk melihat dokumen-dokumen Hmm, yang bisa mensupport bagaimana sebenarnya kondisi yang dihadapi oleh temannya Mas Rehan tadi. Itu jawaban saya. baik. Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof. Denny. Kemudian kita mungkin izin lanjut untuk ke penanya kedua yaitu Ibu Ratna. Mohon untuk on cam dulu Bu. Dan mohon izin ingin bertanya ke narasumber mungkin Mas Diga atau Mas Razif. Halo Bu Ratna. Oke, sepertinya uh, Coba di sudah unmute. unmute. Apakah bisa on cam? On cam. Oke, on cam. Oke, Ya, baik. Silahkan untuk eh, ditanyakan. ya, mau nanya Prof, itu kalau misalnya withdrawal dari protection itu mau apply visa lain itu kira-kira ada jeda waktu nggak ya? Atau harus pulang Indo dulu, terus eh apa baru apply visa lain gitu loh. Terus sama nanya, kalau misalnya udah di reviews, terus masuk ke ART, ERT, nah itu kan satu aplikasi sama suami. Punya saya di VivoCheck itu kelihatan itunya bisa bisa kelihatan di VivoCheck. Tapi punya suami pas VivoCheck itu nggak ada itu kenapa ya, Prof ya? Bu Ratna ya, Iya, eh, kalau mau withdraw, artinya narik supaya kemudian tidak terrekod pernah di cancel, apakah pulang dulu atau tetap di Indonesia? Kalau pulang, konsekuensinya memang nggak boleh tuh kalau yang secara teori dulu ya. Ini teori dulu nih, kita bicara iya. teorinya. Pulang itu membawa konsekuensi refusal. Jadi kalau memang ingin pindah visa lain, apakah Mm-mm. eh, cancel dulu? Kalau dalam pengalaman saya, ini case by case ya, dua-duanya tergantung situasinya bagaimana. Tapi biasanya saya menyarankan apply dulu visa yang baru. Hmm. Kemudian nanti kalau visa yang baru sudah dapat bridging, visa protectionnya bisa ditarik gitu. Jadi tidak ada jeda untuk kemudian menjadi ilegal gitu. Karena kalau sudah Hmm. ilegal akan lebih sulit kan terekod juga tuh. Oh ini pernah ilegal, walaupun 1 hari atau 2 hari, artinya melanggar keimigrasian. Sebisa mungkin kita tidak dalam posisi pernah ilegal karena itu juga merusak rekod kita, rekod keimigrasian kita. Jadi saya biasanya menyarankan kalau mau apply visa yang baru, meskipun misalnya chance-nya kecil, apply dulu. Kalau memungkinkan kita coba dapat bridging visa, maka bridging visanya udah dapat, baru protection visanya ditarik. Tapi dalam praktiknya tidak semudah itu ya. Saya Hmm. harus baca dokumen-dokumen Bu Ratna dan suami dulu untuk bisa ngasih advice yang lebih korek, yang lebih tepat gitu. Ini ibaratnya Mbak Ratna datang ke saya, Pak, hidung saya mampet nih, agak batuk-batuk, tolong kasih obat. Tunggu dulu nih, ini flu biasa, batuk biasa, atau COVID, atau TBC, saya belum bisa pastikan. Untuk tahu saya harus lakukan diagnosa, ketemu dulu. Nah, dalam hal ini, lagi-lagi perlu baca dokumen dulu. Baru saya bisa kasih obat. Nanti saya kasih obat flu, ternyata TBC. Kan beda, nggak sembuh-sembuh. Nah, soal ART mungkin Mas Rajib yang lebih tepat jelasin. Silakan, Mas. Baik. Oke. Kalau untuk ART, sebetulnya ya, di ART itu kalau kita sudah ajukan review di ART, bridging visa itu otomatis keluar. Jadi di Vevo-nya harusnya ada. Kecuali ART-nya sudah reviews, kemudian sekarang lagi masuk ke SCSCOA. Itu tidak otomatis keluar, harus diajukan. Nah, kalau cuma satu yang muncul, nah itu Iya. penting dicek lagi ke siapa yang ngurusnya gitu ya. Bisa jadi ada beberapa alasan tuh, bisa jadi alasan teknis misalnya. Kesepakatannya ternyata hanya membantu pengurusan satu orang bridging visa gitu. Yang satunya enggak. Nah, itu bisa terjadi seperti itu dan memang kebanyakan kayak gitu sih. Nah, ini kan bisa jadi ada ketidakpahaman gitu ya antara pihak yang membantu mengadvokasi dengan teman-teman pemohon. Jadi pemohon merasa ya sudah selesai, sudah oke semuanya dihandle.
Ya, tapi ternyata yang membantu mengadvokasi lagi-lagi merasa scope of work-nya tidak untuk seluruh applicant bridging visanya. Ya kalau dalam posisi seperti itu, saran saya sih ya, memang harus segera diajukan lagi tuh bridging visanya. Karena kalau tidak ada bridging, meskipun sedang menempuh proses judicial review, itu jatuhnya ilegal. Bisa bahaya. Itu sih yang bisa saya sampaikan, Mbak Ratna. Oh, oke, Mas. Berarti kemungkinan itu cuma satu orang yang di-apply-kan ya, Mas ya? Kalau satu orang Ya, satu orang betul. yang enggak. Ya, Berarti ke depannya ngajukan bridging ke betul. ERT-nya itu ya. Bukan ke ART, tapi ke imigrasi kalau mengajukan bridging visa. Nanti jatuhnya dapat bridging E. Ya, dapat bridging A. Karena judicial Hmm, review kan. Kalau bridging E, Mas, itu kerjanya itu bisa, maksudnya harus tertentu atau maksudnya ada ketentuan di situ ya? Gini, Mbak, untuk bridging visa itu ada work limitation. Nah, nanti work limitation itu Anda nggak boleh kerja sebetulnya gitu. Tapi itu bisa di-exempt ya, bisa dikesampingkan dengan mengajukan, ada lagi nanti mengajukan working rights. Nah, kalau lebih lanjut ya, Mbak Ratna ingin komunikasi, mungkin nanti bisa hubungi saya aja gitu. Karena biar kita bisa kasih kesempatan ke teman yang lain untuk bertanya juga kan. Begitu, Oke, oke. Mbak Ratna. Ya, oke. Makasih Mas Hasid Ya. sama Prof. Ya, Ya, setahun yang lalu sempat ketemu Prof Denny di Sydney. Sukses oh selalu, makasih. Prof. Iya Ya, makasih Mbak makasih Ratna. banyak. Mudah-mudahan Iya, ada kejelasan ya keimigrasiannya, iya. segera ada kejelasan. Tapi intinya gini sih Mbak, perlu dicek kenapa yang keluar hanya Mbak Ratna, kenapa suami tidak. Itu dulu tuh, baru kita setelah tahu apakah teknis, apakah ada persoalan lain. Nah, setelah tahu penyebabnya apa, kita baru bisa ngambil langkah yang lebih tepat sih. Apakah memang Oh, cuma iya. satu yang diambil, apakah ada ketelingsut, apakah karena terlambat, apa karena apanya. Ini karena apa aja perlu dicek. Makanya kalau 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 berkenan kontak kami aja nanti kita cek sama-sama. Ya, Oh, iya, Prof. bisa Iya. datang aja ke website nanti dari situ klik WhatsApp itu nyambung ke nomor saya tuh. Oh, iya. Oke, Prof. Jadi Iya, langsung bisa makasih. komunikasi dengan saya. Oke, Oke, silakan lanjut lagi. makasih, Prof. Makasih Sukses ya Mbak selalu. Ratna. Iya, Makasih. bye. Alicia Oh. tolong handle spotlight. Terima kasih Bu Ratna. Kita ada pertanyaan Ya. terakhir dari Bapak Amirul. Mohon on cam dan mohon maaf sebelumnya karena keterbatasan waktu kita akan bataskan sesi tanya jawab satu kali saja. Namun jangan khawatir untuk peserta yang ingin bertanya lebih lanjut bisa diajukan lewat web kami yang kami sampaikan via chat. Oke, untuk Bapak Amirul silahkan on cam. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi soalan saya mau nanya, kalau saya di Federal Circuit Court itu keputusan review saya itu ditolak, dan pas saya mau mohon ke review ke Federal Court, bisa nggak saya ganti alasan lain untuk ke Federal Court itu? Ya, itu aja soalnya. Baik, terima Lanjut. kasih Pak Amirul. Ini Terima kasih. mungkin Mas Razif bisa bantu jawab. Oke, sorry agak chaos tadi lagi ngecas laptop, agak lowbat ternyata. Oke, mengganti alasan appeal ya dari FCFCOA ke Fed Court. Sebetulnya kalau secara teknis ya bisa-bisa saja, tapi kalau secara strategi penanganan perkara itu sangat tidak dianjurkan. Karena kalau Anda ganti alasan appeal-nya dari yang pertama sampai yang berikutnya gitu ya, itu sebetulnya udah sinyalemen bahwa perkaranya berarti mengada-ngada gitu. Yang bisa dilakukan itu adalah memperkuat. Jadi kalau ada hal-hal yang belum muncul di apa namanya tahapan FCFCOA ingin kita munculkan di FCA itu ditambahkan. Nah, bagaimana kalau ternyata penambahannya adalah ada pada sektor yang cukup berbeda gitu. Nah, disinilah penting yang disebut dengan reasoning ya. Jadi dari setiap loncatan satu argumentasi ke argumentasi lain itu tidak bisa memang dilakukan begitu saja, perlu dibuat jembatan penghubung. Sehingga ya ini sulit memang dilakukan oleh orang-orang awam. Sehingga hakim itu akan dapat poinnya gitu bahwa dari argumentasi yang pertama dengan argumentasi yang kedua, meskipun sebetulnya dalam sektor yang berbeda, tapi ketika bridgingnya dibuat dengan baik,
dia akan jadi argumentasi yang menyatu secara baik gitu. Jadi masih dianggap dalam satu argumentasi yang sama. Menurut saya itu yang bisa dilakukan Mas Amirul daripada langsung tiba-tiba mengganti alasan. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih ya. Sama-sama Mas Amirul. Oke, demikian kami akhiri sesi tanya jawab. Sebagaimana yang kami Mbak sampaikan, Sarah, Sarah, siap, Mbak Prof. Sarah, maaf. Kasih kesempatan 2 lagi deh, itu masih banyak kasihan. 2 lagi Baik, barangkali, Prof. supaya Baik, Prof. tadi tadi kita panjang banget presentasinya. Mungkin dikasih kesempatan 2 lagi atau 3 lah. Tergantung nanti sependek apa, sepanjang apa jawaban kita. Siapa lagi silahkan. Baik, Prof. Untuk di list saya yang berikutnya ada Riko Sahidan. Untuk Riko Sahidan, mohon izin pertanyaan bisa disampaikan. Silahkan untuk di-unmute. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan saya Riko dari Temward. Kebetulan saya sudah ada niat ini untuk apply protection visa. Sebenarnya ini plan terakhir ya. Tapi boleh nggak Prof kita di spill gitu. Berapa sih kira-kira rate-nya kalau misalkan kita pengen menggunakan jasanya untuk menemani kita dari awal proses gitu. Terima kasih. Iya, 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 iya. Begini teman-teman, kalau soal protection visa, fee-nya itu eh, saya biasanya negosiasi orang per orang ya. Tergantung kondisi teman-teman. Jadi faktornya, biasanya kita kasih rate-nya start from 1.500 lah untuk protection visa. Karena sebenarnya paperwork-nya banyak itu yang harus disiapin. Tapi teman-teman tidak jarang membandingkan, Pak, saya dengan yang itu cuma 500. Ya, saya kemudian bilang, coba dicek, dia agen imigrasi bukan. Ya, kadang-kadang itu kelar gitu. Jadi agak sulit ya membandingkan fee kami dengan yang sebenarnya tidak punya izin untuk membantu gitu. Tentu saja yang sebelahnya jadi lebih murah, sedang mungkin juga nggak bayar pajak, tidak ada karyawannya. Nah, sedangkan kami kan resmi nih, bayar pajak, ada pengeluaran resmi. Jadi kita kemudian akhirnya dalam prakteknya kita dengan teman-teman bicara saja. Teman-teman punya kemampuan dana berapa? Tidak jarang kami bantu dengan installment, bisa dibayar beberapa kali. Karena kami memahami beberapa teman yang apply protection visa itu sebenarnya salah satu pendorongnya adalah apa ya, kesulitan ekonomi gitu. Jadi akhirnya protection visa ini sangat fleksibel dalam apa soal pembiayaan, meskipun kami tidak bisa kemudian memberikan bantuan hukum dalam artian free of charge, nggak bisa. Tapi kita bisa adjustment di nilai dan mungkin cara pembayarannya. Seperti itu, Mas, Mas siapa ini namanya, Mas Riko ya. Jadi kalau nilainya bagaimana, berapa, nanti kita bicara aja kontak-kontakan. Insya Allah, karena masing-masing beda-beda nih. Ada yang longgar, ya kami bisa kasih normal. Ada yang tidak longgar, sedangkan butuh bantuan, ya kita bisa menimbang lah, negosiasi di situ. Prinsipnya negosiasi, Mas. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Ya. Baik, terima kasih Mas Rizko atas pertanyaannya. Kita akan lanjut untuk pertanyaan dari peserta kami, Pak Dirar, karena sudah on cap, silahkan Bapak untuk sampaikan. Dan untuk nama lengkap silahkan disampaikan, lokasi di mana, dan juga pertanyaannya ditujukan ke narasumber yang mana. Terima kasih. Nggak kedengeran. Di unmute dulu nih Pak Dirar. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Prof, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dirar, mudah-mudahan silakan. sehat ya, Prof ya. Begini, Prof. Alhamdulillah. Ya. Saya ini suami dengan istri dan 3 anak. Kami semua pegang turis visa. Dengan keadaan kondisi ekonomi sekarang ini, kepikiran untuk berangkat ke Australia. Kalau pertanyaannya, kalau saya berangkat, saya sendiri berangkat mengajukan protection visa, apakah visa istri dan anak-anak di-cancel? Apakah visa turis istri dan anak-anak dengan saya berada di Australia dan
eh, mengajukan visa proteksi, apakah visa anak-anak dan istri itu di-cancel. Kalau memang dapat visa proteksi itu, bisa apa enggak kita ke luar negeri, bukan ke Indonesia tapi ke negara lain untuk bertemu keluarga. Contoh paling dekat ke Singapura misalnya. Ya, Kayak seperti itu, baik. Prof. Oke, Pak Dirar. Sekarang Pak Dirar masih di Indo ya? Masih di Indo sekarang, ya. Tapi Masih di pegang Indo. visa turis ya? Oke. Pegang turis. Pak Dirar, memang yang paling sering kejadian teman-teman pegang visa turis, kemudian datang dari itu nggak berapa lama ke protection. Ini apanya? Di realitasnya begitu, Iya, ya. iya. Bagaimana? Apakah visa protection bisa mempengaruhi visa keluarga? Ya, bisa mempengaruhi. Ya, jadi dalam beberapa kasus kami temukan visa substansi keluarganya kemudian di-cancel. Oke, Memang. oke, Dan oke. itu tidak jarang, mungkin kok enggak nih, ya belum kelihatan. Jadi tidak jarang mungkin ada belum kelacak gitu. Tapi kalau sudah Iya, kelacak, iya, iya. kemarin ada yang mau apply visa protection, anaknya sedang 482, saya bilang jangan. Nanti kasihan bisa anaknya Iya, bisa iya, di iya. cancel. Jadi lebih baik. Terus gimana dong? Apa memang tidak semua bisa ideal ya kondisinya. Kondisi teman-teman yang sekarang banyak terjadi memang apply visa turis, berangkat ke sini apply visa protection. Jadi tapi keluarga gimana nih saya tinggal? Ya konsekuensinya itu memang pilihannya tidak mudah. Keluarga dibawa, bagaimana kondisi di Australia belum tentu siap untuk bawa keluarga. Nah itu juga dilema-dilema seperti itu yang saya tidak bisa menjawab kondisi Pak Dirar. Apakah punya misalnya apa resources, apa punya infrastruktur untuk bawa keluarga dulu langsung? Kalau punya itu lebih baik. Dan kalau protection, ya protection satu keluarga. Tapi lagi-lagi Pak, ini kalau alasannya memang tidak dalam kondisi yang sebenarnya harus mendapat visa protection, yang terjadi di lapangan akhirnya adalah buying time, memperpanjang waktu untuk tinggal sambil kemudian lihat peluang-peluang. Dan itu tidak mudah. Karena pressure psikologinya ya, namanya protection itu kan belum ada kepastian sebenarnya. Betul. Meskipun a- akan dapat kerja hampir sama protection itu bridging itu dengan PR sebenarnya. Bedanya tidak boleh traveling. Jadi Traveling ke negara tidak boleh asal ya, Pak keluar ya? Australia, Pak. Tidak boleh keluar Australia, bukan hanya Oh, tidak boleh ke Indonesia. oke, oke, Jadi oke. kalau Bapak keluar negeri itu aplikasi Bapak beresiko di reject, di Di reject, refuse, di ditolak. cancel ya. Karena itu teorinya. Nah, ada yang bilang kemarin saya umroh tuh, itu juga. Jadi ada teman saya yang umroh Pak dengan protection. Saya bilang ya itulah di lapangan mungkin ada saja satu dua kasus. Dia mungkin dengan bridging visa B keluar malah umroh. Umrohnya kan nggak Iya, kedetek barangkali sama sama sistem imigrasi Australia. Tapi iya, kalau iya. kemudian kedetek ya konsekuensinya juga ditolak juga aplikasinya gitu. Jadi satu dua kasus diceritakan kan macam-macam nih Pak. Kita hari-hari dapat cerita yang oh begini, oh begitu. Iya, Ya iya, iya, iya. ada saja gitu. Tapi lagi-lagi itu bukan berarti polanya seperti itu. Itu kejadian-kejadian khusus yang terjadi di lapangan karena sistemnya mungkin belum ngedetek semuanya secara satu persatu gitu. Ada saja sih Pak. Kalau Iya, saya iya. saran Bapak assess bagaimana kemampuan Bapak untuk langsung bawa keluarga kalau memungkinkan itu lebih baik. Tapi pasti juga bebannya lebih berat kalau dengan keluarga Betul, protection betul. semua dibandingkan kalau sendiri. Tapi kalau Bapak berangkat, istri bisa jadi nggak bisa hadir kalau tiba-tiba turisnya juga langsung di cancel. Biasanya tidak langsung sih Pak. Iya, Tapi kan iya, saya nggak iya. bisa pastikan Betul, gitu. betul. Jadi ada risiko itu kalau istri tidak bareng-bareng berangkat. Tapi kalau Ang berangkat ya iya, double beban dengan iya, sekian betul. orang untuk pegang visa protection. Anggap Saya Pak, lihat masih ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Kalau pendek-pendek boleh deh nih saya jawab satu-satu nih. terima kasih Prof sebelumnya Prof dan Mbak Makasih Mas, Tara. Makasih Pak Dirar. sama-sama. Thank you, thank you. Ya, Iya. ya silakan kontak aja kalau ada yang bisa dibantu Pak Dirar. Kalau pendek-pendek Siap, boleh nih saya ada makasih. rapat sebenarnya. Saya ada rapat ya 10 menit yang lalu, tapi bolehlah saya terlambat. Mas Mas Rajib, tolong di WA rapat kita selanjutnya, apakah Pak Presiden atau Pak Ketua Yayasan kita agak telat gitu. Karena kasihan ini 5 Baik, orang baik Prof. pendek-pendek, Pak Ogan, Pak Ferry, Pak Edwin, Pak Saiful, Mas Ferry, pendek-pendek saya bisa mungkin jawab, Ibu Yunita juga. Aduh, banyak sekali.
Kalau pendek-pendek boleh deh. Pak Sogan, silakan, silakan. Saya ambil alih ya Mbak Sarah ya, maaf ya. Biar cepet aja. Siap, Prof. Halo, Mas Sogan. halo malam Prof. Singkat mau nanya, bagaimana kalau secara teknis dan paperwork ah, dia sudah stateless gitu. Setelah di reviews, apakah dia seandainya mau di deport, apakah dia bisa di deport atau masuk detention gitu? Iya, nah dalam prakteknya kalau kita sudah stateless, sudah nggak punya lagi paspor, sudah tidak pegang dokumen-dokumen, itu kalau mau pulang kita apply bridging visa E kalau mau pulang. Itu supaya tidak ada risiko di detention. Saya pernah nanganin sudah lebih dari 10 tahun ilegal, udah capek, bukan protection ini, ilegal. Jadi dia kemudian saya bantu apply visa E. Ya sudah, kalau kalau mau lebih aman, minta konjen untuk bikin surat perjalanan laksana paspor, SPLP itu bisa dipakai. Ada yang bisa 1 tahun dipakai, tapi ada yang bisa 1 kali, itu juga nanti ada detail yang perlu Ah, didiskusikan. Tapi maaf pada Prof, dasarnya saya potong. keluar Australia menjadi lebih aman tanpa resiko Nggak, detention dan lain-lain. Jadi nggak, yang saya maksud, sorry, yang saya maksud secara teknis dia udah bukan WNI lagi gitu. ya Paperwork betul. Iya, tidak ada udah paperwork lagi. cabut kewarganegaraan gitu Iya, misalnya. cabut kewarganegaraan sekalipun, tapi kemudian ingin balik, lebih aman tetap mengajukan SPLP. Nanti itu hal-hal semacam itu, eh, orang yang stateless itu lebih tepat tetap mengajukan bridging visa. Kalau enggak ya, memang dalam prakteknya itu bisa masuk detention. Jadi satu-satunya cara yang masih mungkin tetap mencoba untuk dapat paper lagi. Gitu. Dan Oh, oke. caranya bagaimana itu yang kemudian harus didiskusikan dengan teman-teman kedutaan besar dan konsulat jenderal. Kalau nggak mau lewat Indonesia, jalurnya lewat mana? Negara lain belum tentu. Larinya ke protection, dari protection kemudian minta bridging visa E. Jadi dengan Oke. cara itu bisa hidup lagi statelessnya dia, ya. Tapi intinya saya ingin baca dokumen-dokumennya kalau ada atau ceritanya lebih lengkap untuk ngasih jalan keluar yang barangkali belum saya bisa baca Oh iya. dari apa yang disampaikan oleh Mas Ogan. Masih Oh terlalu iya, iya. minim informasinya untuk saya bisa memberikan opsi yang lebih pas barangkali. Oke, Begitu ya Mas terima Ogan kasih. ya. Kita Ya, gantian Mas terima Ferry kasih. ya. Makasih Mas. Mas Ferry, silakan. Halo, Prof. Selamat malam. Terima kasih sebelumnya sudah dikasih waktu untuk izin bertanya. Eh, ada satu poin yang ingin saya tanyakan, yaitu apakah orang yang pernah mengajukan Satgas 66 itu bisa kembali lagi ke ya, tapi sebelumnya itu pernah mengajukan. Terima kasih, Prof. Itu aja. Putus-putus ya suaranya. Apa tadi? Pernah mengajukan apa? Apakah orang yang pernah mengajukan protection visa 1166 itu setelah withdraw visanya, apakah bisa kembali ke Australia lagi untuk berlibur? Apakah memang setelah keluar itu kita terkena blacklist seperti kabar-kabar yang tersiar di luaran sana? Oke, saya nangkap. Subkas 866 Mas. Kalau kemudian 866-nya ditarik, ya kan berarti belum ada cancellation. Tapi bahwasanya teman-teman tercatat pernah ngajukan protection akan menyebabkan kalau ngajukan visa lagi itu akan lebih sulit. Karena sudah kedetek sebelumnya, oh ini orang pernah ngajukan visa protection nih. Sekarang ngajukan visa turis misalnya. Ya kemungkinan dapat visa turisnya akan lebih sulit. Tidak ada penolakan, tapi bukan tidak semudah kalau tidak ada record pernah ngajukan visa protection 866. Bagaimana yang di blacklist? Ya di blacklist kalau terdeteksi pernah ini ngajukan bogus. Bogus itu apa? Dokumen palsu. Jadi kalau kemudian oh kemarin protection visanya walaupun ditarik itu ternyata mengandung kepalsuan, mengandung informasi yang tidak benar, padahal kita sudah di warning, semua informasi di situ dan data-data adalah benar, kita tangan kan itu biasanya ada itu standar
Jadi kalau kemudian mereka lihat bahwa ini kemarin protection visanya itu cenderung memasukkan informasi atau bahkan memasukkan dokumen, itulah yang mungkin bagi teman-teman kemudian pada saat ditolak, oh di blacklist nih gitu. Ya, artinya memang lebih sulit untuk dapat visa lagi. Berarti kalau di blacklist itu tidak, tetapi untuk mendapatkan visanya lagi itu lebih susah berarti ya, Prof? Di blacklist tidak, teman-teman bisa saja apply, keluar uang untuk apply, tapi bahwasanya kemudian di grant atau tidak, lebih sulit di grantnya. Kalau teman-teman mau coba-coba boleh aja, nggak ada kemudian bilang ini blacklist loh, nggak muncul di kita, di sistem kita. Silahkan aja daftar, tapi di sistem mereka yang muncul, ini orang sudah protection nih, kemudian di reject aja kemudian gitu loh. Kalau mau nyoba boleh, tapi tentu saja apakah akan lebih sulit. termasuk kayak pernah kasus Mas Ferry, terakhir ya, supaya yang lain dapat kesempatan. Saya udah telepon, terima kasih, saya Prof. udah ditelepon klien saya nih yang nungguin rapat, harusnya 13 menit yang lalu saya sudah geser ke Terima rapat kasih, Prof. selanjutnya. Terima kasih. Iya Mas, kalau masih kurang jelas silakan hubungin saya aja Mas. Datang ke website kami, nanti itu terarah ke WhatsApp saya tuh bakalan. Terima Mas, kasih. itu cukup Mas Ferry ya? Ya, siap. Maaf ya. Ya, Mas Prof. Edwin, Terima kasih banyak. ini nambah semua nih, nggak selesai-selesai nih kalau begini. Mas Edwin sama mungkin satu perempuan Bu Junita, habis itu cukup ya. Yang lain Pak Saipul, Pak Ferry, Pak Joko, Pak Fado, saya minta maaf nih. Nggak bisa saya jawab satu-satu nih. Setelah Pak Ferry, setelah Mas Edwin dulu ya. Setelah Mas Edwin, Bu Junita deh mewakili perempuan. Silakan Mas, pendek aja Mas, maaf. Saya kebetulan ada janji lain ini. Selamat malam Prof, terima kasih atas waktunya. Saya Edwin, pemegang visa WHV. Sebelumnya saya mengucapkan belasungkawa kepada teman kita bernama Kusnul Hafizin yang meninggal dunia 2 hari lalu di perkebunan kapas di daerah Suburb High di New South Wales. Agak putus-putus Mas suaranya. Oh sorry. Sebelumnya saya mengucapkan belasungkawa kepada teman kami visa WHV bernama Kusnul Hafizin yang meninggal 2 hari lalu di Suburb High, New South Wales. Pak, pertanyaan saya adalah apa konsekuensi kita sebagai WNI jika visa protection kita telah di-granted oleh pemerintah Australia, dan apakah itu mempengaruhi keluarga kita yang masih WNI di Indonesia, dan apakah banyak yang sudah granted dari visa working holiday visa, Pak, yang beralih ke protection visa? Terima kasih. Pertanyaan saya. Iya, jadi memang teman-teman yang tinggal di sini kemudian ingin shortcut, tinggal lebih lama, pintu masuknya protection. Ini salah satu lubang hukum ya, yang ada dalam sistem hukum imigrasi Australia. Kalau teman-teman mengambil visa protection, bagaimana konsekuensinya dengan keluarga di Indonesia? Ya, keluarga di Indonesia kalau mau apply visa-visa akan lebih sulit karena ada keluarganya yang sudah protection. Akan lebih sulit. Itu tidak mau terdampak. Oh, teman saya bisa Mas, tidak ketahuan. Ya mungkin pada saat ngisi jadi nggak mencantumkan kartu keluarga. Jadi relasi dengan keluarganya disamarkan. Ya, jadi begitu-begitu yang terjadi sehingga kemudian keluarganya untuk apply masih lolos. Tapi kalau terdeteksi bahwa keluarganya satu sudah apply visa protection, keluarga yang lain itu akan punya kesulitan untuk di grant visanya. Meski demikian, Mas, ada saja pengecualian-pengecualiannya. Tetap saja di lapangan itu saya ketemu cerita, nggak begitu, Mas. Ini saya konsekuensinya juga tidak bisa ke Indonesia, Mas. PR sih tinggal tetap di Australia dengan segala fasilitasnya sebagai permanent resident, tapi tidak bisa traveling. Nggak bisa traveling, kecuali tadi ngajukan bridging visa B dalam prakteknya. Tapi Mas, saya ada teman datang dengan visa gelap, ngajukan protection, ngaku Ahmadiyah. Saya bilang, kok bisa sekarang jadi citizen malahan? Citizen kan bisa bebas kemana-mana. Jadi aneh bin ajaib, setelah visa protection, apply ganti nama tapi dia, ganti identitas.
Jadi anggaplah ini ya Mr. X, nggak usah disebut namanya, udah hilang. Dia sekarang muncul sebagai Mr. Y gitu. Akhirnya bisa jadi warga negara gitu. Jadi ada saja yang begitu-begitu di lapangan, tapi lagi-lagi tidak bisa dijadikan patokan. Nah, kan saya selalu bilang, realitas dan teori itu ada jarak, tapi tergantung kasus per kasusnya. Jadi protection kok bisa keluarga negara nih gimana? Setelah dilacak-lacak, oh namanya sebenarnya ini sekarang nggak lagi, paspornya udah beda di namanya gitu. Waktu protectionnya bisa di grant kenapa? Nangis saya mas. Nangis gimana? Ya saya ngaku Ahmadiyah misalnya. Terus ya udah pokoknya nangis aja di depan pemeriksa itu sampai pemeriksanya nggak bisa, nah apalagi ikut iba lah di grant. Jadi ada macam-macam drama begitu yang dilakukan oleh teman-teman itu. Nah yang begini-begini kan tidak ada teorinya mas, nggak ada teorinya. Jadi berdasarkan kami praktek dan pengalaman semacam inilah kami akhirnya ya harus satu-satu kita lihat kasus per kasus untuk bisa memberikan advice yang tepat gitu. Tidak ideal protection ini, tidak ideal, tetapi itu menjadi way out bagi beberapa teman yang ingin mengambil jalan pintas untuk stay longer di Australia. Tapi harus hati-hati, kalau salah melangkah bisa ada konsekuensi pidananya. Jadi memang baiknya konsultasi dengan yang mengerti hukum-hukum Australia, terutama keimigrasiannya. Terakhir ya, Bu Yunita ya, maaf teman-teman yang lain, saya minta maaf betul. Saya ditunggu rapat sudah terlambat 32 menit, 22 menit ini. Bu Yunita silahkan. Ya. Selamat malam, Prof. Malam. Maaf, saya ingin bertanya, Prof. Mama saya udah menikah dengan warga negara Australia dan sekarang dia sudah citizen. Tapi dia sekarang udah tinggal sendiri di Australia. Nah, apakah saya bisa ke Australia nantinya saya akan tinggal dengan dia memakai permanent resident. Bagaimana, Pak? Ibu sekarang tidak punya visa Australia. Saya sekarang punya visa ini Pak, visa turis sub kelas 600 tapi bisnis visa gitu. Ibu, keluarga ibu keluarga inti masih ada yang di Indonesia atau semua di Australia? Keluarga inti saya masih di Indonesia. Ya gini Bu, banyak opsi yang harus kita cek. Misalnya tadi saya mengatakan begitu, ada visa namanya remaining relative visa. Kalau mayoritas keluarga inti Ibu ada di Australia, Ibu bisa apply visa PR menggunakan remaining relative visa. Ngumpulin lagi itu visa keluarga-keluarga, tapi mayoritasnya harus di Australia. Kalau mayoritasnya di Indonesia nggak bisa. Kalau Ibu sekarang sendirian di Australia, ya mungkin Ibu bisa mengajukan semacam support sebagai anak. Tapi saya pengen cek betul nih keluarga Ibu seperti apa, suami, anak-anak, adik-adik, kakak-kakak, semua itu akan berpengaruh dengan jenis visa apa yang tepat untuk kita berikan kepada Bu Yunita. Jadi mohon maaf saya tidak bisa memberikan secara jelas gitu kira-kira visa apa. Saya ingin explore dulu kasus posisi Ibu seperti apa, baru kita bisa cari opsinya. Apakah Ibu datang sebagai carer dulu, apakah Ibu datang sebagai anak. Tapi Ibu sudah punya turis visa, jadi Ibu bisa datang ke Australia dan bisa lebih banyak biasanya memungkinkan dengan onshore. Meskipun sekarang turis visa nggak bisa ke student misalnya, dan mungkin kalau dari umurnya nih masih 17 sih kayaknya nih. Bisa. Sudah 40, Prof. Iya, artinya sekarang ada aturan baru dari turis visa nggak bisa ke student onshore, harus dari Indonesia. Tapi anyway, kalau berkenan silakan akses website kami www.integritylawfirms.com, klik aja nanti ada WA yang terhubung ke saya tuh, baik di website Indonesia maupun website Australia, supaya memudahkan saja. Nanti dari situ kita bisa diskusi lebih leluasa karena sekarang waktunya mungkin pendek sekali untuk saya bisa memberikan penjelasan karena lagi-lagi saya ada janji sebenarnya nih jam 9:30 tadi sudah terlambat 25 menit. Oh, iya. Mohon izin, mohon maaf kepada semua tidak bisa menjawab satu persatu dan mohon pamit. Nanti kita adakan setiap bulan serial begini walaupun topiknya mungkin beda-beda. Saya belum terbayang bulan depan apa.
Tapi apakah tentang imigrasi, apakah tentang hal lain hukum di Australia nanti kita lihatlah. Tapi pantau saja, kita tiap bulan akan ada sharing informasi semacam ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Sarah. Maaf Mbak Sarah, Ya. silahkan Ya, diambil alih terima kasih, lagi. Prof. Saya izin. Makasih semua ya. Ya, terima kasih, Prof. Siap, terima kasih banyak Prof. Denny atas jawabannya dan para narasumber juga, Mas Razif, Mas Diga. Silahkan untuk beranjak ke agenda berikutnya. Kami sudah akan mengakhiri sesi ini. Namun sebelum pada live webinar hari ini, untuk khusus peserta agar on cam terlebih dahulu, agar kita adakan sesi foto bersama. Kita akan tunggu yang lainnya yang belum on cam. Jadi silahkan untuk on cam agar kita adakan sesi foto bersama. Nggak usah lama-lama Mbak, kalau memang teman-teman barangkali ada alasan nggak bisa on cam, ya udah foto aja. Oke. Siap, Yang Prof. nanya soal rekaman, nanti ada rekamannya di website kami, website yang Australia. Beberapa webinar sebelumnya juga bisa dilihat di website kami di tadi www.integritylawfirm.com. Nanti ada beberapa webinar-webinar sebelumnya. Termasuk webinar ini nanti akan kita upload juga. Silahkan. Oke. Oke, info dari panitia kami sudah di-take foto sesinya atas kehadiran para peserta dan narasumber. Kami ucapkan terima kasih Terima kasih sebanyak-banyaknya semua. dan Sehat-sehat terima semua. kasih, Prof. Makasih. Terima kasih semua, Prof. Semoga Kasih. terus kita. Sehat-sehat Terima semua. kasih semua. Terima kasih, Semangat, Prof. semangat. Thank you, Prof. Terima kasih. Istirahat, semangat. Mudah-mudahan Terima dimudahkan kasih, semua Prof. urusannya. Ya, mudah-mudahan dapat jalan keluar semua. Makasih. Amin. Thank you. Amin. Terima Makasih, kasih. Prof. Thank you, Prof. Assalamualaikum. Sehat-sehat terus. Izin lab ya. Makasih. Assalamualaikum. Izin live. Terima Waalaikumsalam. kasih. Izin kami tutup Integrity webinar hari ini. Lawyers. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di webinar berikutnya.